Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita sampai saat ini. Allah masih berikan kehidupan yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini juga Allah masih anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa dijaga Allah di Islam kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan juga di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa berkumpul di surga Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu, jamaah pengajian subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita. Mari kita sudah masuk kepada rukun tata cara untuk bisa meraih kebahagiaan hakikat dalam berkeluarga. Ya. Kemarin kita udah bahas yang namanya hakikat keluarga itu bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Pasangan kita di dunia itu akan menjadi pasangan kita di akhirat. Keluarga kita di dunia akan menjadi keluarga kita di akhirat. Sahabat kita di dunia pun itu akan bisa menjadi sahabat kita di akhirat. Dalam Islam itu keluarga sampai di akhirat, persahabatan itu pun sampai ke akhirat. Itu namanya persahabatan yang abadi. Itulah yang namanya cinta abadi. Ya, true love itu, cinta yang benar itu adalah cinta yang sampai ke akhirat, cinta yang abadi. Bersama juga di dunia, bersama juga di akhirat. Nah, bersamanya di akhirat itu saja bersama di surga. Nggak ada istilah bersama di neraka. Orang di neraka itu nggak pernah bersama, Pak. Ya, nggak bisa dua-duaan dia, Pak. Di neraka itu nggak bisa. Ngobrol bercengkrama di neraka juga. Ya, bercanda-canda gitu. Ada di neraka. Yang ada itu adalah di surga. Nah, jadi agar kita bisa mencapai seperti ini, yang mendapat kebahagiaan hakikat berkeluarga ini, ya tentu saja ada tekniknya, ada caranya, gitu. Ya, sama seperti juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena ini rumah tangga kemarin kita bahas juga hakikat berkeluarga itu adalah ibadah. Hakikat berkeluarga itu adalah ibadah. Ya dia punya tata cara. Ya sama, cuman bedanya kalau tata cara di dalam ibadah mahdoh, sholat, puasa, haji, umroh, zakat, seterusnya. Ibadah-ibadah yang kayak gitu tata caranya detail, urutannya jelas, gitu. Sehingga kita nggak bisa ngarang. Dan kalau ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh, itu Allah maupun Nabi memberi gambarannya umum saja, kita aja yang merangkainya. Jadi itu bedanya ibadah ghairu mahdoh dan ibadah mahdoh. Mahdoh itu sudah jelas batasannya, berapanya, kapannya, di mananya, kira-kira urutannya. Boleh ngarang tuh. Seperti tata cara sholat itu bisa kita ngarang, nggak jelas begitu. Nah, balik pada kaji kita. Jadi kemarin kita sudah bahas
cara yang pertama itu adalah ikhlas. Ini ibadah apapun. Nah, cara yang kedua ini adalah ihsan. Setelah ibadah itu ikhlas, namanya ibadah harus ikhlas. Ya. Yang kedua ihsan. Nah, saya bilang 2 poin penting ini kalau ibadah ghairu mahdoh udah pasti diterima. Ibadah mahdoh juga sama. Ihsan itu artinya bahasa kita secara sederhananya do the best. Ya, kerjakan sesuatu itu yang terbaik. Jadi kalau sudah do the best itu ihsan. Sholat yang ihsan itu sholat yang do the best. Puasa yang ihsan itu adalah puasa yang do the best. Sedekah yang ihsan itu adalah sedekah yang do the best. Ya, the best itu maksudnya sebatas kemampuan kita. Kalau harus saya katakan kemampuan orang beda-beda. The bestnya ustaz beda dengan the bestnya orang biasa. The bestnya para nabi beda dengan the bestnya kita. The bestnya sahabat di zaman nabi itu beda dengan the bestnya kita saat ini. Gak bisa kita bandingkan. Ya. The bestnya seorang si A, si Fulan beda dengan the bestnya si Fulan B. Makanya dalam amal kita nggak boleh banding-bandingkan karena bisa jadi kita pikir amal orang itu cetek, kecil, biasa, tapi itu udah the best ya kerjakan gitu loh. Itu yang kita bandingkan, beda-beda. Karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pikir kita udah besar kali, mantap kali, hebat kali kita pikir, jangan-jangan itu mungkin biasa aja di hadapan, karena mungkin belum the bestnya kita. The bestnya orang miskin dalam sedekah 10.000 bisa jadi itu the best. Lalu 10.000 itu udah nggak ada lagi simpanan dia, bisa jadi begitu. Atau hari makan hari ini, hari kerja hari ini makan. Orang mungkin 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar bisa jadi belum the best karena hartanya triliunan. Jadi gitu. Jadi beda orang. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya juga dalam rumah tangga ini nggak boleh juga kita banding-bandingkan. Ya, kalau ibu atau bapak sudah the best di rumah itu, ya jangan bandingkan dengan suami orang atau istri orang di luar sana. Ya beda. Makanya istilah sekarang tuh rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ya jangan bandingkan rumputnya doang. Mungkin rumputnya lebih hijau, tapi di halaman orang tuh nggak ada rambutannya, nggak ada duriannya. Kita agak kuning rumputnya, tapi lengkap ya. Ada bunganya, duriannya, rambutannya, banyak lain. Jadi jangan kau bandingkan rumputnya. Betul rumput orang lebih tetangga lebih hijau, tapi secara apa? Secara overall keseluruhan bisa jadi kita lebih baik. Karena kita ngelihat orang itu kan ujungnya doang. Dalam istilah itu puncak gunung es, ujung yang nampak doang. Dalam-dalamnya kita nggak tahu. Nah bandingkan ini istilahnya tidak apple to apple gitu loh. Apple to getuk jadinya gitu. Apple harus dengan apple, getuk harus dengan getuk. Nah kita lihat hidup orang cuman permukaannya 5%, kita bandingkan dengan kita yang merasakan hidup kita 100%. Kita bandingkan yang 5%, yang biasanya yang bagus-bagusnya yang nampak gitu loh. Kita bandingkan dengan 100% kita yang udah ya beda lah. Jangan-jangan orang lain pun kalau kita lebih enak bapak itu, lebih enak keluarga itu pada kita. Kalau kita bilang lebih enak dia gitu kan. Karena dia ngelihat kita pun permukaannya doang. Nampak suami istri itu jalan di jalan gandeng-gandengan. Kalau abang gak gandeng-gandeng aku, itu tetangga gandeng-gandeng dia. Iya, itu di luar doang, di rumah tampar-tampar istrinya itu. Misalnya itu kan, ini kan perumpamaan. Ya, jadi nggak usah. Mungkin cara mesra suami kita dia juga, mungkin dia nggak suka juga kan. Tapi di rumah dia the best dia sama istrinya. Ibu mau di mana? Mau diganti sekedar gandengan tangan di luar, biar nampak pura-pura mesra. Mana gitu? Nggak kayak gitu abang bikin aku. Ya baik nih. Jadi nggak usah banding-bandingkan, beda-beda. Itu bestnya orang itu beda-beda bisa kita. Jadi nggak usah bandingkan, gitu. Sama juga istri orang juga bandingkan istri kita.
Kita tengok istri orang tuh soleh aja kan, cantik aja nampak. Ya kan keluar aja nampak cantik. Di rumah berselema juga nya. Ini aku ya, ini sedikit apa ya, kan agak kasar ya. Jangan-jangan berselemanya dia lebih parah daripada berselemanya istri kita kan gitu. Karena dipoles aja nampak keluar kan. Ya kadang-kadang kan nggak boleh kita ibu-ibu kalau keluar tuh semua dandannya gila-gilaan, jangan. Itu menarik perhatian suami orang tua nanti. Bukan menarik keluarga suami kita kan gitu. Jadi begitu kan. Jangan bandingkan, jangan-jangan secara keseluruhan kita lebih baik dari orang lain. Ibarat kita misalnya ya sedikit perumpamaan ya, pakai raport lah. Ya. Kita tahu raport kita semuanya gitu. Misalnya nilainya, orang kita nggak tahu. Cuman rata-ratanya 7,5 lah kira-kira gitu. Ada 8, ada 7, ada 6. Bahkan mungkin ada 5-nya. Tapi ada juga 9-nya. Ada juga kira-kira rata-rata 7,5. Nah kawan kita tanya, kau fisika berapa? Aku fisika 9 gitu. Aduh hebat kali kau ya, aku fisika cuma 7. Atau aku fisika cuma 6. Dia merasa down gitu loh. Ya karena dia nanya fisikanya doang gitu loh. Atau yang dibanggakan orang tuh cuma fisikanya doang. Secara keseluruhan dia jangan rata-ratanya 6. Kita rata-rata 7,5, memang nggak ada yang 9 gitu. 8, 7, nama dia kayak gitu. Ya ada 9, ada juga 4 jangan-jangan. Nah yang kita bandingkan yang 9-nya dia dengan 7-nya kita atau 6-nya kita, ya kalah lah kita. Kalau overall jangan-jangan kita lebih baik gitu. Makanya setiap orang punya kelebihan dan semua orang punya kekurangan. Maka dalam keluarga itu kata Allah mengatakan fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullaha fi khairan katsira. Kalau kau tak suka pasanganmu, walaupun konteksnya di sini ayatnya buat istri, tapi konteksnya kalau bisa buat suami. Jangan-jangan Allah berikan kebaikan yang lebih di tempat yang lain. Mungkin masaknya kurang pandai, tapi servisnya bagus. Itu terserah servis apapun. Yang sebelah sana masaknya bagus, enak kali mungkin, tapi nyemes aja kerjanya. Gitu. Ya kan jangan bandingkan urusan masak mungkin, tapi urusan yang lain mungkin istri kita lebih baik. Nah, jadi balik kepada itu. Ya. Jadi the bestnya masing-masing orang itu yang tahu siapa. Berbeda yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang the best lah. Itu arti ihsan. Nah, kemarin makna ihsan yang kedua yang lebih tinggi lagi, saya sudah jelaskan. Makna ihsan yang kedua kita belajar tentang maknanya. Jadi apapun perbuatan amal yang kalau sudah kita lakukan ikhlas, terus plus terbaik ada ihsannya. Ihsan. Nah yang kedua, makna ihsan yang kedua itu adalah kita mengerjakan sesuatu itu karena dia. Makanya syarat kemarin itu ikhlas dulu, karena dia ibadah, maka kau kerjakan seolah-olah kau melihat Allah. Jadi kita mengerjakan itu. Makanya kemarin saya bilang rumah tangga ini hakikatnya adalah ibadah, supaya bisa kita tarik dia ke dalam konteks ibadah. Kalau kita tarik dalam konteks ibadah, asik sebenarnya. Tapi kalau rumah tangga ini kita tarik dunia semata, siap-siap capek aja pokoknya. Siap-siap capek. Kita sebagai orang beriman capek. Kalau kita biarkan apa aja perbuatan, kalau kita biarkan dia hanya semata perbuatan dunia semata, siapa saja capek. Tapi begitu kita tarik dia menjadi ibadah perbuatan itu, maka beda dia. Lain nilai. Karena kalau dia kita tarik ibadah, nanti harapannya apa? Selalu kan kepada Allah. Arti ibadah apa? Kalau ikhlas saya bilang kemarin, kita kerjakan itu supaya dapat dari Allah sesuatu. Yang paling topnya itu ridhonya, pahalanya, surganya, pertolongannya. Jadi begitu kita tarik dia menjadi ibadah, jadi asik, enak dia. Bukan hanya dunia, nggak dapat di dunia untungnya, tapi bisa harapannya bisa akhirat. Ketika kita tarik dia menjadi ibadah, bisa ada harapan yang jauh, yaitu akhirat. Nah sama dalam dunia dan rumah tangga. Kalau kita tarik dia ke dalam ibadah, jadi asik. Bisa kita di rumah tangga tanda petik agak menderita,
secara fisik gitu loh, secara dunia nggak dapat banyak kita di dalam rumah tangga itu. Ibu punya suami nggak sesuai dengan keinginan ibu, harapan ibu. Bapak juga gitu, punya istri tidak sesuai dengan harapan kita. Kita pengen harapan istri kita gambarannya dulu kayak punya istri, pokoknya wah kayak udah dari kali dah, mantap dah gitu. Begitu jadi istri, kayak gini rupanya. Nyesel aku. Wah, misalnya lagi ada juga yang kayak gitu. Ya. Pas lagi pacaran nggak boleh, makanya pacaran. Gambarannya, mesranya pacaran. Tersandung sedikit kaki istrinya pasangannya. Kenapa dek? Hati-hati dek, gitu. Sakit yang mana? Wah begitu nikah kesandung sedikit, mata kok kemana? Tengok jalan tuh. Itu orang Medan kayak gitu Pak ya. Kalau Pak itu langsung ketawa dia tuh, pas sekali nampak dia. Nah jadi, ya begitu jadinya. Ya, jadi nggak sesuai harapan. Nah begitu tidak sesuai harapan kita, gitu. Kita biarkan dia hanya perbuatan dunia, siap-siap kecewa lah. Alah, aku kayak gini lah hidupku, menderitanya lah aku. Ini gak ada harapan lagi. Makanya ketika udah gak ada harapan, akhirnya banyak orang yang karena udah gak ada harapan, bukan cerai aja lah udah dah. Kan akhirnya kayak gitu. Orang bercerai itu apa? Terjadi itu gara-gara kan sudah tidak ada harapan yang lebih baik ke depannya, kan begitu. Makanya dia harus bercerai itu aja. Makanya ayo orang cerai aja lah dah. Itunya tuh. Tapi kalau kita tarik dia ke dalam ibadah, ada harapan. Harapan kepada Allah yang paling besar. Bukannya harapan dunia, harapan akhir masih ada harapan. Oke, aku nggak dapat di sini, tapi nanti di surga aku dapat, di akhirat aku dapat. Jadi enaknya kalau kita tarik semua ke dalam ibadah tuh gitu. Apa aja? Bisnis tarik dalam ibadah. Sehingga yang hitungan kali-kali kita bukan kali-kali dunia Pak. Begitu kita tarik dari ibadah, kali-kalinya kali-kali Allah, kali-kalinya kali-kali akhirat. Gak apa-apa aku mungkin rugi di sini dalam bisnis ini. Mungkin bisa jadi lah ada ruginya atau kurang dapat banyak untuk itu, oke gak apa-apa. Tapi untuk wa ma'indallahi khairun wa abqa. Apa yang insya Allah lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau kita tarik ke dalam apa aja. Nah sama juga rumah tangga, oke nggak apa-apa aku menderita di sini biarlah nggak apa-apa mungkin ini udah sabar aja aku ini tetap aja kalau terbaik nanti. Begitu. Biar gimana pun suaminya kecuali kan urusannya iman saya bilang boleh bercerita udah urusan iman. Kalau masih urusan itu lah nggak apa-apa. Biarlah abang mau kawin lagi suka hati abang lah udah. Ada urusan itu serah sama Allah. Yang kuharapkan surga. Kan sedap gitu. Kalau enggak karena surga bang, udah lama aku tinggalkan abang. Sedap kayak gitu. Istri abang. Jangan dibilang di muka suami kita gitu, marah dia nanti. Dalam hati aja. Ikhlasnya kok bang, usah sebut ikhlas itu. Gara-gara disebut jadi tak ikhlas itu namanya. Jadi balik pada kaji kita. Nah kalau kita tarik dia kepada ibadah jadi asik dia. Makanya ihsan itu walaupun tadi itu the best, begitu kita tarik dia menjadi ibadah, anta'budallah, langsung Nabi memberi definisinya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Seolah-olah disebut karena kata seolah-olah tidak apa namanya, tidak persis karena Allah tidak bisa kita lihat. Dia maha tinggi, ya, dia maha besar, akan sanggup kita melihatnya. Alam semesta ini kita pikir udah besar kali, berapa miliar galaksi, berapa itu bumi begini, wow, udah gitu besar. Allah lebih besar dari itu, kayak pantas nggak bisa kita lihat. Saking apanya? Saking maha besar. Jangankan Allah, matahari ini nggak sanggup kita nengok. Saking terangnya dia.
Bukan karena dia nggak ada, itu matahari yang makhluk Allah yang begitu kecilnya di hadapan. Itunya sanggup kita nengok. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada masanya kau tengok ketika kita sudah di surga atau ketika kita sudah di akhirat. Dimensinya beda gitu. Ketika kita sudah masuk pada dimensi akhirat, baru bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita ibadah. Nah, karena rumah tangga ini kita anggap ibadah, maka kita berumah tangga seolah-olah dalam rumah tangga itu Allah nengok rumah tangga kita, memperhatikan kita. Tengoknya itu yang paling top itu kan seolah-olah kita nengok. Cuman kalau nggak bisa kau merasa menengok Allah, kata Nabi, fa illam takun tarah, walaupun kau tak bisa merasa melihatnya, fa innahu yarah, yakinlah dia melihat kau. Nah, itu lebih mudah. Ihsan itu rukunnya dua. Ima kau melihat seolah-olah melihatnya, atau nggak bisa yang paling ini seolah-olah kau ditengok, merasa diperhatikan. Dalam bahasa ininya muraqabah, pengawasan dari Allah melekat. Jadi mana ihsan yang kedua itu begitu. Nah, ini lebih tinggi lagi. Ya jelas dong logikanya. Kalau kita beribadah itu seolah-olah kita dilihat Allah, atau apalagi kita merasa melihat Allah, pasti kita akan do the best dong nanti. Nggak mungkin. Jangankan merasa dilihat Allah, dilihat manusia aja kita akan serius kok. Ditengok atasan misalnya kita kerja, pasti kerjanya serius, pasti kerjanya the best. Karena kalau nggak the best, mengapa ada mandor? Pak Edi, kenapa ada mandor Pak Edi? Yang tukang-tukang, kenapa ada mandor? Kontraktor. Untuk apa ada mandor? Supaya tukang-tukangnya mengerjakan dengan benar, dengan baik, begitu. Makanya dibuat mandor. Gaji mandor lebih tinggi daripada tukang. Itu cuma nengok-nengok doang, Pak. Gajinya lebih tinggi daripada yang capek kerja gitu loh. Ya, dalam konteks dunia lah. Kenapa? Dia lebih supaya orang lebih bagus. Gara-gara gak ada dia, bisa rusak pekerjaan itu. Bisa gak sesuai dengan spek lah, gak apalah. Itu juga barang. Bagaimana kalau kita merasa melakukan sesuatu ini karena kita melihat Allah, atau setidaknya kita dilihat Allah, kan pasti akan the best kita mengerjakan. Balik kita beringat. Jadi makna ihsan itu seperti itu. Ini makna ihsan. Jadi ini pengulangan yang kemarin tambah sedikit. Ya, jadi ihsan itu, ya kalau begitu apapun perbuatan yang kita lakukan, seolah-olah pasti itu akan yang terbaik. Maka kita balik. Kalau berarti kalau kita mengerjakan itu asal-asalan, kemungkinan pertama bisa jadi nggak ikhlas. Awal pertama itu, yang kedua ya jadi kita nggak merasa ditengok Allah. Ya nggak ada yang nengok ini, kan gitu. Nah kalau dalam tingkatan iman kan bahaya tuh, Bang. Kalau kita kaji lebih lebih dalam daripada tingkatan iman. Jadi kalau ada orang ibadahnya asal-asalan, berarti apa? Dia nggak percaya Tuhan nengok dia. Itu kan bahaya kalau dalam konteks. Kalau kita konsepnya ya ambil yang minimalis lah, lumayan lah. Tapi kalau orang-orang tingkat tinggi, kalau dia ibadahnya nggak the best, dia merasa itu bisa rusak langsung nggak diterima Allah, kira-kira gitu. Ya, kalau kita enggak lah, karena Allah Maha Baik, oke lah, lumayan lah diterima. Tapi sayang, kan nggak diterima semua. Itu tergantung kalau ketika amal itu, Pak. Nanti kita bahas tentang mengapa harus ikhlas itu. Jadi itu makna yang pertama. Makna tentang ihsan. Ya, orangnya namanya muhsin. Nah, kita tahu istilahnya muhsin. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin. Orangnya namanya muhsin. Kalau jamaknya muhsinun atau muhsinin itu jamak. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Mengapa kita harus ihsan? Masuk kita yang kedua. Kenapa kita mesti dalam beramal itu kenapa mesti ihsan? Enggak cukup sekedar beramal gitu loh. Itu Pak. Jadi mulai sekarang nggak cukup amal tuh sekedar beramal atau sekedar ikhlas, nggak cukup. Ikhlas mantap, itu sebagai utama dasar. Tapi nggak cukup, nggak cukup Pak, nggak cukup Bu. Beramal itu cuma tapi harus tambah.
ihsannya, the bestnya tambah. Amal itu gak cukup. Kalau kita kan kadang-kadang, maaf ya, dalam urusan ibadah, istilah kita lillahi ta'ala gitu, ikhlas itu pasti sembarangan. Kan lillahi ta'ala, justru lillahi ta'alanya itu, ya maaf ya, aku ini sedekah ya, lillahi ta'alanya. Justru lillahi ta'ala itu harusnya lebih besar, lebih hebat lagi, bukan begitu. Pengurus masjid, DKM, lillahi ta'ala, makanya pantas apa? Ya, biasa-biasa aja ngurusnya. Rapat kadang diundang susah gitu. Ya, karena lillahi ta'ala, harus terbalik. Harusnya karena lillahi ta'ala lah harusnya the best. Jadi gitu. Jadi sekarang nggak cukup. Ya termasuk juga dalam rumah tangga, dalam alas. Kalau sekarang sholatnya harus the best. Pertanyaannya kenapa harus ihsan semuanya? Jawaban pertama adalah karena memang Allah yang suruh. Dalam agama ini kan Allah yang suruh kita berbuat ihsan. Logika kita mengatakan kayak gitu, tapi tetap segala sesuatu karena memang Allah yang suruh. Karena bisa jadi logika kita salah. Allah yang suruh dalam beramal itu harus ihsan. Dalam konteks rumah tangga itu harus ihsan. Ya, surat 4 ayat 36. Nah, ini disanding antara ibadah dan perbuatan ihsan kepada manusia. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran. Lanjutan bawahnya, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Beribadahlah kau kepada Allah, nanti sambungkan antara ihsan dan ibadah. Wa'budullaha, beribadahlah kau kepada Allah. Ini kalau kita lihat Pak, ini ayat ini letaknya di tentang ayat keluarga. Ayat ini kan ayat 36. Ayat 34-nya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa man faqu. Ayat 3-nya juga tentang keluarga, perceraian. Sama juga ayat 36-nya, kau sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan kau serikatkan dia dengan apapun. Ini konsep ikhlas juga begitu. Ikhlas itu artinya tidak menduakan Allah dalam ibadah. Kalau dalam konteks luar kan, dalam konteks ibadah dia ikhlas. Nah, lanjutnya Pak, wabil walidaini ihsanan, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, dan berbuat ihsanlah kepada. Nah di sini dibuat hampir setara, walaupun orang tua disebut duluan, tapi sama-sama pakai ba. Wabidil kurba pakai ba, wabil walidaini pakai ba. Tapi selain itu nggak pakai ba, jadi derajatnya lebih rendah. Wabidil kurba baru wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub, enggak pakai ti. Tapi maknanya namanya atof ke sana. Itu menunjukkan apa? Terbaik kau kepada orang tua, dan juga terbaik kepada keluarga. Bukan hanya kepada itu, termasuk kepada yang lain, cuma derajatnya lebih rendah. Terbaik kepada al yatama, terbaik kepada wal masakin, terbaik kepada tetangga dekat, dil kurba, terus jaril junub. Jaril junub apa? Kurba dulu, berjaril tetangga yang dekat,
Warjari zil qurba, tetangga yang dekat. Warjari junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman, berbuat baik pada yang terbaik juga sama teman kita. Baru wabni sabil, pada orang yang musafir, orang yang putus apa? Putus bekal di jalan, anak jalanan. Baru yang ujungnya wama malakat aimanukum. Nah, wama malakat itu yang pembantu bawahan kita. Jadi kepada pembantu pun tetap berikan yang terbaik. Walaupun derajatnya kalah dengan orang tua dan keluarga. Bawahan kita, supir kita, pembantu kita, tukang kebun kita. Kalau kita direktur, bawahan-bawahan kita, kalau Pak Edi tukang-tukangnya, ini yang terbaik. Makanya niatkan ibadah semuanya itu saya bilang. Jadi disandingkan antara ibadah dan ihsan. Artinya ibadah, ihsan itu kalau kita gabungkan dengan ibadah, jadi mudah jadi rasanya nanti. Enak dia. Karena baliknya kepada Allah. Yang kita harapkan apa? Balasan dari dunia ini apa sih? Nah, jadi karena diperintahkan Allah, berikan yang terbaik sama orang tua. Jelas tuh orang tua kita yang apa? Yang membesarkan kita sampai seperti ini. Minimal pun dia melahirkan kita. Kalau tak ada orang tua kita, tak ada kita. Maka berikan yang terbaik sama orang tua kita. Kadang-kadang ada orang sama keluarga bagus banget sama orang tuanya, nggak boleh gitu. Orang tua kita harus kita dulukan. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum ya min khairin faliwalidayni. Jadi pada kedua orang tua yang baru wal aqrabin, yang ke bawahnya kepada keluarga. Yang terbaik. Itu yang kenapa mesti? Karena Allah perintahkan, bunyinya seperti ini. Atau misalnya dalam surat ke 28 ayat 77. Ya. Wa bataghi fima ataqallaha darul akhirah. Nah, ini lagi-lagi Pak, dikaitkan antara akhirat dan ihsan. Wa bataghi fima ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin, perintah kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghi fil ardi fasad. Seterusnya. Ya jadi gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan akhirat, itu pasti akan mudah nanti ihsan. Ini masuk ayat itu kita pakai teknik bagaimana agar kita bisa mudah menjadi orang yang ihsan. Tarik kepada akhirat. Orang udah tarik kepada akhirat, Pak, insya Allah dia akan mudah ihsan, mudah ikhlasnya. Betul nggak Bu? 28 ayat 77. Gua betaghi fima ataqallahu hadara. Cari segala sesuatu di dunia ini untuk akhirat, kepentingan, keuntungannya akhirat. Cari. Nah, ini kan konsep ikhlas kan begitu. Cuman wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa juga bagian kau di dunia. Karena kita memang tinggal di dunia, tapi ujungnya harus ukuran akhirat. Tapi jangan lupa juga dunia. Karena kita memang manusia. Ya, jadi nggak apa-apa makan agak enak sedikit, oke. Tapi jangan enak terus. Terus makannya, waduh, sedekahnya kurang. Ya, jangan olahraga terus, ibadahnya lemes. Jangan. Ibadah, kalau olahraganya semangat, ibadahnya harus lebih semangat. Ini nggak buat olahraga, jagonya, juara, the best dalam olahraga. Tapi begitu ibadah asal-asalan dong ya, sekedarnya nggak pas. Gitu baik apa? Ibarin mata, kok masjidnya jago, kan gitu. Ngajinya hebat, tenis mejanya jago juga, kan ihsan juga, gitu. Terbalik, bab dunia the best semuanya kita. Tapi itu akhirat ya sudahlah, sekedarnya doang lah. Kan banyak orang gitu, pakaian mau ke pesta, setelannya mantap, mau jalan-jalan
Tapi begitu menghadap Allah pas-pasan. Kaos oblong doang, ada Allah Akbar. Kalau mau jalan-jalan, Masya Allah bagus. Mobil the best number one, rumah mantap, apa lagi? Sepatu, baju, pop semuanya. Tapi begitu ibadah salah-salah. Ini nggak bisa menurut. Justru Allah bilang enggak, cari akhiratnya, jangan lupakan dunia. Sedekahnya yang the best, ya sekali-sekali makanlah yang enak-enaknya. Apa-apa makan enak-enak. Bukan durian, kan? Ini kan bukan durian. Ya, apa-apa boleh, tapi jangan enak terus. Ya, jadi begitu. Jadi ini cari akhirat, jangan lupa dunia. Terus wa ahsinna, lah berlakulah ihsan. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik kepada kamu. Nah, jadi ayat ini kita pakai salah satu nanti untuk bisa ihsan itu ayat ini kita pakai. Ya, jadi gitu. Balik kita pada yang tadi. Jadi karena Allah suruh, ini kan perintah. Dalam bahasa Arab namanya fi'il amr, perintah. Perintah itu hukum umumnya wajib. Mesti kita kerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau kedua, mengapa kita mesti berlaku ihsan? Yang kedua, ya supaya amal itu diterima utuh semuanya, bahkan lebih. Semuanya utuh Allah terima semua amal itu. Ya karena kaitan, makanya saya tadi kaitkan dengan ibadah supaya kembalinya kepada Allah, diterima semuanya. Udah ihsan itu. Sholat yang ikhlas dan ihsan, sholatnya pasti diterima full 100%. Puasa yang ihsan, sedekah yang ihsan, ngaji yang ihsan. Tapi saya sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah yang ihsan, semuanya itu akan Allah terima semuanya. Full Allah terima. Sholat yang semuanya Allah akan terima. Maka kembalikan kepada ibadah. Begitu akan, karena ini kan untuk Allah. Masa untuk Allah? Nah kadang-kadang kita gitu. Kalau yang tadi yang saya bilang salah tuh, kalau untuk Allah dikasihnya yang asal-asalan, untuk akhirat dibuat yang beramal dengan asal-asalan. Begitu untuk dunia yang sementara, yang nilainya cetek, akan habis, akan hilang, dia the best. Rumahnya di dunia dia bangun ke istana, dia lupa rumahnya di akhirat. Pakaian di dunia dia pasang pakaian yang paling bagus, dia lupa pakaiannya di akhirat. Jadi begitu. Kan banyak orang begitu. Kalau kita enggak, harus the best dia untuk Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan the best. Nah, balik kita kepada peristiwa anak Nabi Adam, Kabil dan Habil. Mengapa kurbannya Kabil ditolak oleh Allah? Dalam riwayat namanya Kabil. Kenapa kurban Habil diterima oleh Allah? Itu lihat di dalam surat ke-5 ayat 27 sampai 31 itu ayatnya. 27 sampai 31. Surat Al-Maidah itu. Ya. Mengapa Allah terima kurbannya Kabil walaupun dalam Al-Quran tidak disebut namanya? Ibnai Adam, dua anak Adam disebut. Hanya disebut Ibnai Adam, dua anak Adam. Ya. Nah, kalau dalam riwayat yang ditolak itu Kabil. Mengapa? Karena yang Kabil dia ini seorang apa? Seorang petani, dia memberikan infak kurban kepada Allah yang BS. Apa yang BS? Yang dia udah nggak suka. Yang dibuang-buangnya, yang jelek-jelek, ya pantas nggak diterima orang. Mengapa kurban Habil diterima? Karena Habil kurbannya yang the best. Apa? Karena dia peternak, dia bikin kurban. Apa kurban dalam riwayat itu kipas itu apa? Kipas itu domba yang paling dia cintai, yang top. Korbankan untuk Allah SWT.
makanya diterima. Dia ikhlas, dia. Coba kita lihat tafsir penjelasannya mengapa diterima? Karena dia ikhlas dan the best. Kenapa ini tidak diterima? Udah gak ikhlas, ya tambah lagi gak the best. Jadi kalau amal itu ihsan, the best, diterima sama Allah, semuanya diterima. Tapi kalau enggak ihsan, itu terserah Allah lah. Berapa persen yang Allah mau terima itu urusan Allah. Ya mau Allah terima 5%, 10%, ya itu urusan Allah lah. Tapi kalau the best, 100% semuanya Allah terima. Nah bayangkan Pak, dalam rumah tangga kita the best nanti misalnya, 24 jam menjadi ibadah, 24 jam bernilai semuanya. Gimana hebatnya? Jadi gitu. Jadi mengapa ihsan yang kedua? Supaya amal itu diterima semua. Dan kita orang yang namanya orang beriman, kita pengen amal kita, nggak mau kita amal kita sia-sia, baik amal sia-sia. Nah yang ketiga, the best itu kalau kita lakukan, kita dapat the best juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah Allah memberikan yang the best, kita lakukan the best, ditambah sama Allah lagi dengan the best lagi. Tambah oleh Allah the best yang lain. Lihat dalam surat Ar-Rahman, kita hafal mungkin. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kan kalau kita lihat ayat-ayat di ujung-ujung halaman kedua terakhir. Ketika Allah bercerita tentang surga. Jadi gitu. Ya fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tentang surga. Apa artinya? Tidakkah yang terbaik itu, ihsan itu dibalas oleh Allah illa, kecuali yang lebih baik lagi, yang the best lagi. Itu kalau kita ngerjain ihsan, kita dapat, ya tentu saja bahasan ihsannya Allah itu udah paling top. Ihsannya kita mungkin ihsan sekedar kemampuan kita, tapi ihsannya Allah, ihsan yang ya namanya Allah udah ihsannya pasti ihsan yang paling top lah. Sementara kita ihsannya terbatas kemampuan kita, tapi ihsannya Allah, unlimited ihsannya Allah. Nah, balik kita lagi. Jadi kalau ihsan gitu, mengapa? Karena ini semuanya diterima. Mantap. Ya, itu makanya saya bilang tadi gunanya awal tuh ikhlas itu biar apa? Biar kita balik ini kepada Allah enak. Makanya nggak mungkin orang bisa ihsan kalau tidak ikhlas, nggak mungkin. Yang tadi lah, katanya orang kalau di dunia ini, kenapa orang mau the best dunia? Karena dia pengen dapat yang lebih dia di dunia kan, ya di akhirat kan dia nggak dapat apa. Kalau kita enggak, di dunia nggak dapat apa, tapi di sisi Allah nanti lihat the best. Surga dapat kita, itu ya. Oke, masuk kita sekarang yang ketiga. Ya, tadi kan pertama makna ihsan, yang kedua mengapa mesti ihsan, yang ketiga bagaimana caranya biar kita bisa ihsan. Bagaimana caranya kita biar bisa ihsan? Ya, nah yang pertama bagaimana cara ihsan itu mulai sekarang beramal kembalikan kepada Allah. Itu gunanya ikhlas itu kembalikan kepada. Jadikan dia ibadah dan kembalikan kepada Allah. Ukur ukuran Allah, ukur ukuran akhirat. Udah kita ukur ukuran Allah, dapatnya dari Allah, ukurannya akhirat, insya Allah. Tapi kalau ukurannya dunia belum. Ukur ukurannya Allah. Jadi pertama kembalikan dia.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang tadi tidak mungkin orang bisa ihsan kalau tidak ikhlas. Bagaimana mungkin? Udah pasti ancur-ancuran itu amal. Orang sholatnya nggak ikhlas itu pasti. Walaupun nampak bagus, sementara nampaknya fisik doang itu, fisik doang. Begitu orang tak ada nengok udah hancur lagi itu. Tak ikhlas kan gitu. Kalau ada yang nengok, kalau ada yang puji, kalau orang rame, baru dia nampak mantap. Kalau enggak udah. Jadi sekarang kembalikan ini ditengok Allah amal ini untuk Allah, yang balas Allah dan dibalas Allah tadi lebih hebat lagi. Nah itulah semangatnya beda. Semangatnya beda. Kalau udah semangatnya begini lah, apalagi semangatnya kita tarik ke akhirat, weh lebih cakep lagi. Itu udah pasti tuh. Udah kalau kita tarik ke akhirat, udah. Karena yang paling gede kan nilai itu juga di akhirat. Suatu amal kan nampak amal itu kan. Makanya orang kalau bisa nanti, ya tambahan yang kedua ya. Kalau kita udah bisa membayangkan amal ini nilainya akhirat, udah pasti dah. The best kita lakukan, pasti dah. Udah bisa visualisasi. Makanya orang kalau udah dia bilang seandainya aku, mengapa orang banyak di akhirat itu nanti di neraka, terutama di neraka. Walaupun bisa ditanya, ketika dia di neraka, dia akan katakan, kalau aku nengok kayak gini, pasti aku akan ihsan. Kalau dia tahu kayak gini yang dia dapat, pasti dia akan ihsan. Contoh, ingat nggak? Yang dulu saya pernah cerita ada orang yang mau mati, dia bilang ditalkinkan, dia nggak bisa. La ilaha illallah kata istrinya, dia bilang kurang bagus. La ilaha illallah kurang banyak. La ilaha illallah kurang jauh. Kenapa? Dia ngomong itu. Padahal dia udah apa namanya? Udah amalnya udah kupon kita udah top banget dah gitu loh. Dia bilang kurang banyak, kurang bagus. Pertamanya kurang banyak dulu. Ya, karena dia kan saya bilang cerita dulu, orang ini kan rumahnya paling jauh. Dia sebelum berangkat tuh siapin bekal dulu. Ya kalau subuh itu dia pakai baju double. Ya karena dingin. Ya, baju luar, baju dalam. Jadi saking jauhnya sampai dia ke masjid bawa bekal. Lagi bawa bekal nggak? Ada kan? Ya, kecuali nanti lah habis itu. Saking jauhnya dia bawa bekal, Pak. Saking jauhnya. Ada kita ke masjid bawa bekal, selangkahnya kayak ke rumah. Terus saking jauhnya lah. Nah di tengah jalan dia ketemu orang yang kelaparan. Ya, kelaparan, itulah dia bagi rotinya. Separuh buat yang lapar itu, separuh buat dia. Menurut kita udah top nggak ya? Separuh udah top nggak? Kan top banget menurut kita ya. Menurut kita udah top banget itu. Gitu, menurut kita. Terus ternyata orang itu pun kedinginan. Dia kasih baju luarnya. Menurut kita top nggak itu, Pak? Udah top. Terus rumahnya jauh banget lagi, udah top. Orang dia paling top lah, paling jauh itu. Sampai ketika dia mau pindah dekat ke rumah masjid kata Nabi Jam, biar kok bisa. Nah ini aja yang top ini, ketika matinya nyesal dia, ketika dia tahu pahala itu, dia bilang apa? Kurang banyak. Kenapa dia ngasihnya itu gak lebih bagus? Itu kan top separuh. Jadi kalau dia nampak mungkin semua dia kasih. Kurang bagus. Kenapa dia ngasih baju yang di luar? Mungkin yang paling bagus yang di dalam dia kasih. Nah, ini juga dalil, Pak. Kalau ada kawan kita bilang bagus sekali baju bapak, mau kau kasih gitu, sedap itu. Ya, bagus sekali baju bapak, kasih. Belum bisa kita contohnya kayak gitu. Nah udah rumahnya paling jauh, masih dia bilang kurang jauh. Sampai dalam riwayat itu 2 lembah Nabi ke rumah itu, lewat 2 lembah, angin jauh. Nah begitu dinampakkan dia mati, dia bilang kurang jauh. Woi,
Jadi kalau bisa ihsan tuh gitu Pak. Jadi kalau bisa kita visualisasi akhirat, udah itu udah. Mulai sekarang kalau bisa ihsan, visualisasi akhirat. Nanti di hadapan Allah. Nanti balikan akhirat. Visualisasi akhirat. Pasti kita akan terbaik. Itu yang kedua. Nah, termasuk ayat yang tadi itu, wa bataghi fi ma ataqallaha darul akhirah. Disuruh kita cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, kalau kita lihat konteks ini, Pak. Ini ya, maaf ya. Ini cuma kita kaji udah hakikat ya. Jangan lagi cetek-cetek, ini kaji udah hakikat. Tapi Ustaz, enggak ada tapi-tapi. Ya, gitu. Kaji udah hakikat, enggak usah pakai tapi-tapi. Kalau kita pakai ini, Pak, ayat ini kita pakai. Harusnya dunia ini kita sederhana, pas-pasan aja. Mobil ya pas sekedar, baju ya sekedar apa, wala tansa. Jadi di dunia itu sekedar wala tansa, agar kau jangan lupa aja. Ya rumah lah, ngontrak pun nggak apa-apa. Sekedar kau bisa berteduh, sekedar kau bisa berdiam, berkumpul bersama keluarga. Nggak harus rumah kau tuh mewah, nggak harus rumah kau tuh besar. Begitu juga pakaian, begitu juga urusan dunia. Sekedar kau tak lupa saja. Tapi yang utama Pak, wa betaghi fima, cari yang akan Allah berikan buat kau nanti di akhirat. Berarti kau bangun istana di surga, bukan di sini kau bangun istana. Kau buat kendaraan yang terbaik di surga, bukan di sini kau bikin rumah kendaraan yang terbaik. Begitu juga pakaianmu, begitu juga amal-amalmu yang lain. Urusan dunia, gitu. Tapi kalau udah urusan yang akhirat, kembali maka bukan yang the best. Sedekah yang the best. Apa lagi? Muak yang the best. Sholat the best. Apa? Doa tahu the best. Nah baru lihat ayat wa ahsin kama maka ihsan. Jadi ihsan itu dikaitkan dengan akhirat. Ya, jadi itu yang kedua biar ihsan apa? Balikkan ke. Nah, coba lihat lagi surat ini, surat ketiga nih, lihat Pak, surat 3. Surat ketiga ini. Ya. Bukan surat ketiga, sorry Pak. Lihat surat 39. Surat 39. Az-Zumar. Kita lihat. Ini dua hal yang berbeda tapi ungkapannya bagus. Ayat hampir-hampir ayat akhir. Ya, ayat 58. Ya, ayat 58. Kalau kita lihat dulu dari ayat 57, ayat 58 ada perbedaan dikit. Tapi kita lihat ayat 58. Kata yang esanya ayat 58. Ya, ayat 57-nya au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ini kaitan orang yang masuk neraka. Ya, karena masuk neraka dia menyanyikan hidupnya di dunia. Ya. Ketika masuk neraka dia menyesal, antaqula nafsun. Jangan sampai nanti terjadi kepada seperti seorang jiwa, seorang manusia yang di akhirat, ya hasrata, betapa menyesalnya aku hari ini, ala ma farratu fi jambillah, atas apa yang aku tinggalkan dulu di dunia, amal-amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu minal sakhirin, aku termasuk orang-orang yang orang yang berolok-olok, main-main. Dalam konteks amal asal-asalan. Amalannya asal-asalan, main-main. Apa dia bilang? Au taqula, dia mengatakan, lau anna hadallah. Kalau Allah kasih petunjuk sama aku, lakuntu minal muttaqin, pasti aku jadi orang takwa. Kalau aku dikasih petunjuk, pasti aku orang takwa. Tapi lihat ayat yang berikut. Au taqula, atau dia mengatakan, hina tarul adab, ketika dia diadab, lau anna li karrotan fa akuna minal muhsinin. Ketika dia diazab,
di akhirat dia bilang apa? Kalau seandainya aku dikembalikan ke dunia, bukan aku jadi orang mutakin katanya Pak. Dia bilang apa? La akuna minal muhsinin. Pasti aku menjadi orang yang muhsin. Jadi menunjukkan orang ihsan itu lebih di atas orang mutakin. Kalau seandainya aku dibalik, dia bisa dia nengok. Jadi orang udah dibalikin ke akhirat, dari akhirat terus dia dikasih ke dunia, pasti bilang aku pasti akan menjadi orang ihsan. Nah, kayak dari ini, kalau kita mau ihsan, tarik kemana? Tarik ke akhirat. Visualisasi akhirat. Lain nanti sikap kita. Gak apa-apa, gak dapat itu. Asalnya, akhirnya kita tetap the best. Gak ada nilai dunianya, gak dapat untung dunia, gak ada urusan. Tetap the best. Karena yang kita dapat nanti adalah yang the best dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jadi gitu. Yang kedua ya. Yang ketiga, biar menjadi orang ihsan itu niatkan bersyukur, Pak. Nah, tadi ayat tadi juga kita pakai, niatkan bersyukur. Orang bersyukur itu pasti ihsan. Niatkan bersyukur. Kita kerjakan ini, kita pengen berterima kasih kepada Allah. Coba kalau sedekah kita pengen bersyukur, pasti sedekah kita banyak. Oh, udah kasih banyak sama aku, masa aku kasih malah terbaik. Niatkan bersyukur. Kalau niat orang bersyukur tuh insya Allah. Makanya orang bersyukur itu pun orang ihsan di atas orang takwa. Makanya orang bersyukur pun di atas orang takwa juga. Maka salah satu sifat orang ihsan itu bersyukur. Salah satu sifat orang ihsan itu bersyukur. Ya, dia niatkan. Nah, orang bersyukur beda. Contoh gini lah, kita kan ada orang menolong kita, ya, bantu kita, ngasih makan kita pada ke rumah dia gitu. Bagus banget perilakunya, bagus banget dia. Terus dia datang ke rumah kita bertamu, gimana juga? Kalau niatnya berterima kasih, pasti akan memberikan yang terbaik juga, lebih dari mungkin apa yang dia berikan sama kita. Minimal sama. Jadi gitu. Ya, jadi mulai sekarang. Jadi kalau bisa begitu kita latihan, niatkan bersyukur. Kalau kita niatkan bersyukur, insya Allah. Sholat yang ihsan itu, ya Allah, aku sholat kan ingin bersyukur ya Allah. Nah biasanya kita yang top itu kalau apa? Kalau lagi butuh kan gitu. Sholat serius kalau susah. Ya, dari mana dalil ini? Coba kita lihat Rasulullah. Ketika dia sholat, ditengok Aisyah, kakinya bengkak-bengkak sholat malam, saking apa? Saking lamanya dan the bestnya. Maka ketika ditanya, bagaimana sholat Nabi? Jangan kau tanya lamanya, jangan kau tanya ihsannya. Betul lah. Sampai bengkak-bengkak dia. Kakinya apa? Sampai saya ya Rasulullah, ngapain lagi kau beramal kayak gitu? Kau sudah dimuliakan. Pasti orang pertama masuk surga. Udah mau ngapain lagi? Apa jawaban Nabi Muhammad kok? Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakur. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jawabannya gitu aja. Apa enggak boleh aku jawab? Jadi kita biasanya the bestnya gara-gara karena perlu, karena ini butuh Allah nolong, itu tapi begitu dapat nikmat hilang. Mudah-mudahan nih bersyukur semuanya, bukan karena udah kurang pekerjaan dan menganggur semua ya. Mudah-mudahan orang-orang yang bersyukur semua. Dan nikmatnya banyak. Rata-rata gitu. Pak, masjid itu penuhnya dengan orang apa? Orang tua, orang miskin. Orang banyak kebutuhan, ada gitu. Orang pengangguran, kan banyaknya gitu. Kemana orang kaya-kayanya? Coba kita cek, kita boleh cek ya. Siapa yang paling kaya di mana? Di apa di mana? Ada di Provinsi juga ada.
ada berapa orang? Cari berapa orang kaya di mana? Yuk kita cari yang muslim, kita nggak usah bicara orang. Bukan muslim lah, orang beriman dah gitu loh. Di apa namanya? Di Budi Agung, bukan Budi Agung apa? Yasmin ini cari yang paling kayanya, hitung ada berapa, ke masjid nggak? Orangnya beriman. Pejabatnya itu siapa yang paling pejabat di sini? Ada ke masjid nggak? Atau orang yang paling terkenal di sini? Siapa yang paling terkenal? Yang paling paling banyak subscribernya, paling terkenal? Coba ke masjid. Rata-rata kan yang maaf ya, bukan ini. Mudah-mudahan orang bersyukur. Yang saya sebut itu termasuk yang mulai yang paling kaya Pak Edi kemarin. Amin. Ya kan. Yang paling terkenal Pak Yuli ke masjid, mantap gitu kan. Rata-rata begitu. Kenapa? Harusnya makin terkenal dia, makin kaya dia, makin menjabat, makin tinggi, makin ke masjid dia. Nah, itu baru top. Itu namanya orang ihsan. Itulah orang yang bersyukur. Apa? Ya kalau di sana nggak usah kita hitung Pak. Itu kan amal yang sekali-sekali nggak bisa kita hitung. Nah, jadi balik. Jadi kalau kita niatnya bersyukur, pasti akan kita terbaik. Itu contohnya Rasulullah tadi udah segala macam dia kerjakan masih dianggapnya kurang. Gara-gara pengen afala akuna abdan syakurun. Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau kita bersyukur, lain. Ya, jadi gitu. Jadi itu cara orang bersyukur. Ya, jadi pertama tadi kan kembalikan semua kepada Allah, yang kedua visualisasi akhirat, yang ketiga bersyukur. Nah, yang keempat lebih teknis, bersyukur itu caranya adalah apa? Selalu bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Sungguh-sungguh, serius. Kalau mau ihsan itu harus serius. Gak mungkin orang akan ihsan kalau tidak serius. Pasti harus serius. Tidak bisa orang apa aja perbuatan Pak. Kalau nggak serius pasti nggak ihsan dah. Tapi kalau serius lain, beda. Ya. Kadang-kadang kan ada orang yang juara dunia aja yang hebat itu, kadang-kadang dia anggap remeh Pak, sama apa namanya? Ya, satu dia mungkin unggulan pertama lawan unggulan 100 gitu. Kalah itu ya. Kalah. Lalu dia anggap remeh. Padahal dia sudah juara top banget dia gitu. Begitu dia anggap remeh, udah kalah itu pokoknya. Dia mungkin juara dunia, juara apa gitu. Pak ini kan gitu kan, makanya serius kan. Kalah terus tetap serius. Biar kalah adalah jangan. Tetap serius. Maka niatkan ibadah juga olahraganya. Ya Bu, niatkan mulai sekarang. Ya, jadi gitu. Jadi sungguh-sungguh. Nah lihat surat 29 ayat 69. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari ridho kami dalam segala amal perbuatannya, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan jalan. Kenapa ujungnya? Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang ihsan. Hampir terlewat tambah berarti gara-gara ini hampir terlewat. Nah, nanti saya bahas dulu, nanti kita balik sedikit nanti ke nomor 2. Nah jadi gitu Pak. Jadi kalau kita serius, jadi
Udah tadi apa? Niatkan bersyukur, terus serius, udah pasti toh. Sholat yang the best harus orang yang serius, sungguh-sungguh. Rumah tangga yang the best pasti rumah tangga itu suaminya serius mencari rezeki, serius ngurus anak, serius membahagiakan keluarga, serius istri melayani suami, serius kita bisa. Udah pasti toh. Jadi tidak mungkin the best kalau kita tidak serius. Apa aja amal belajar yang the best pasti belajar harus serius, nggak mungkin orang serius saja belum tentu the best, apalagi nggak serius, udah pasti. Jadi ini ayatnya ya, surat 29 ayat terakhir 69. Nah balik kita pada tadi ya, hampir lupa. Yang ketiga, yang tadi mengapa kita harus ketiga, mengapa harus ihsan tadi. Nah, ini kalau kita ihsan Pak, Allah akan selalu bersama kita. Kalau ihsan kita, Allah akan mencintai kita. Kalau kita ihsan, rahmat Allah dekat sama kita. Kalau kita ihsan, pertolongannya pun akan dekat sama kita. Orang ihsan itu pasti dapat tanya dari Allah. Itu apa? Kita akan bersama Allah, bersama Tuhan, pertolongannya akan selalu dekat. Orang ihsan bersama Allah di selalu. Artinya Allah akan selalu menjaganya, melindunginya, mengawasi semua pokoknya. Yang kedua, orang ihsan itu rahmat Allah. Nah, rahmat itu artinya cintanya, pertolongannya, rezekinya apa dekat sama kita. Yang ketiga, orang ihsan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga. Mantap semua itu. Bersama Allah, pertolongannya, perlindungannya, apanya semuanya. Yang kedua, rahmatnya dekat. Arti rahmat itu berarti apa? Dia selalu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja pokoknya dekat. Nah, ini yang nomor satu yang bersama Allah ayatnya ini. Wa innallaha la ma'al muslim. Dipakai dua ya. Wa inna itu taukid, la pakai la lagi. Sungguh di top. Di bahasa kita, bahasa Arab itu suatu penekanan kalimat yang paling top itu kalau ada dua ini. Satu ada innanya, itu ada la-nya. Namanya lam taukid. Innallaha la ma'al muslim. Kalau sabar kan kayak gitu Pak. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Kalau sabar kan nggak ada la-nya. Berarti top tuh orang. Kalau lihat dalam surat tentang sabar, ayat surat 2 ayat 152. Kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 152 pas 153. Ya 154. 153 kan wala taqulu lima yuqtalu fi amwatani. Wahai orang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisobri dengan sabar, wassalah dengan innallaha ma'as sabirin. Enggak ada la-nya Pak. Betul ihsan, innallaha la ma'al muhsin. Bener. Jadi enggak usah ragu-ragu lagi. Pakai la aja. La ma'al muhsin. Teori ada orang ihsan itu di atas orang sabar lagi. Makanya orang syukur kan di atas orang sabar ya, karena sifat orang ihsan dia syukur tadi. Betul 153 ya. Ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Baru 154-nya wala taqulu lima yuqtalu fi sunnah. Baru 155-nya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wa basyyiris sabirin dan seterusnya. Sekarang masuk itu. Jadi kalau ihsan itu mengapa apa? Yang ke satu tadi, yang kedua rahmat Allah dekat sama kita. Ini satu-satunya ayat yang disebutkan. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu sangat dekat dengan apa? Dengan orang-orang muslim. Jadi kita selalu dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu surat ke-5, surat ke-7 ayat 55. Ya, surat 7 ayat 55 ke 57. Surat ke-7 Al-A'raf ya, ayat kalau enggak 56 50.
Ya. 56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu qaribun, dekat sekali. Nah, kalau kita dalam konteks doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, artinya apa kalau kita gabung dua ayat ini? Surat 2 ayat 186. Ini dekat terhadap orang yang doa, ini rahmat. Berarti apa? Orang muhsin itu doanya cesplok. Udah angkat tangan, itu saja bukanlah kabul itu kan Allah langsung dikasih, artinya pasti Allah akan membantu. Baru yang terakhir, ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang ihsan. Itu surat 3 ayat 148. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Surat 3 banyak sekali ya, innallaha yuhibbul muhsinin banyak sekali. Jadi salah satunya surat 3 ayat 148. Ya, ini kaitan dengan ganjar nomor 148. Ya. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan berikan pahala kita di dunia, dan yang terbaik Allah berikan di pahala di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Nah, jadi inilah kaji kita tentang ihsan. Mulai sekarang mari kita dalam beramal, ikhlas, do the best. Dalam rumah tangga pun gitu. Mulai sekarang niatkan rumah tangga the best. Jadi suami jadi suami yang muhsin, yang the best. Jadi istri jadi istri yang muhsinah, istri yang the best. Amal-amal itu terserah perilaku suami kita kada urusan, tetap kita muhsin. Terserah istri kita gimana, tetap kita muhsin. Yang dapat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, biar di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Lagi itu dengan baca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah, anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa.